adik-adik, kita kembali berjumpa di dalam ibadah Komisi Anak kelas Musa dan Sakius. Siapa yang bersuka cita, angkat tangannya dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah komisi kita ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami begitu melimpah sehingga kami bisa hidup dengan sehat, dengan kuat, dan kami akan mengucap syukur melalui puji-pujian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita sungguh bersuka cita karena Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita mengucap syukur lewat pujian ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dalam susah dan senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dalam susah dan senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Coba kita nyanyikan pujian ini, mungkin baru bagi adik-adik. Kita nyanyi lebih pelan lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dalam susah dan senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dalam susah dan senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Lagi sekali, lebih keras lagi suaranya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dalam susah dan senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, dalam segala keadaan, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita tetap harus mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Nah, mengucap syukur itu adik-adik adalah suatu persembahan yang baik pada Tuhan. Karena melalui ucapan syukur kita, maka kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Sebentar kita akan mendengarkan cerita bagaimana kita seharusnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk, ada satu pujian sekolah minggu yang lama. Kak Maria dulu sering menyanyikan pujian ini, kembali kita mau bernyanyi bersama-sama. Persembahan kami dengan senang hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk bersama-sama nyanyi. Persembahan
dengan senang hati. Dengan senang hati kiranya Tuhan terimalah. Dengan senang hati, lagi sekali katakan, persembahan kami. Dengan senang hati kiranya Tuhan terimalah. Dengan senang hati. Ya, musik terus naikkan pujian ini, adik-adik menyanyi. Coba adik-adik menyanyi sendiri di rumah. Kami dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah. Dengan senang hati. Sekali lagi bersama Kak Maria. Persembahan kami. Dengan senang hati kiranya Tuhan terimalah. Persembahan kami, kiranya Tuhan terimalah. Kiranya Tuhan terimalah. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Dengan senang hati artinya hatinya dengan tulus memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini bahwasanya kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik dengan sukacita dan dengan senang hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta berkat-Mu turun atas setiap kami dan juga kakak yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Bertemu lagi minggu ini dengan Kak Nia. Apa kabar nih adik-adik kelas Sakyus dan kelas Musa yang lagi ibadah di rumah? Seperti biasa, Kak Nia berharap kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini Kak Nia senang banget karena Kak Nia dikasih kesempatan lagi untuk menemani adik-adik ibadah di rumah. Nah, minggu ini Kak Nia gak bercerita, tapi Kak Nia akan mengajak adik-adik untuk mengingat kembali cerita apa saja ya yang sudah kita dengar sepanjang bulan Maret ini. Adik-adik di rumah ada yang masih ingat gak? Ceritanya tentang apa saja ya? Kira-kira di minggu pertama itu tentang apa? Minggu kedua tentang apa? Dan minggu ketiga, minggu lalu tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak di rumah adik-adik? Tentang apa aja? Oh, ya, itu juga ada. Apalagi ayo? Oke, kita mulai ya. Di rumah adik-adik udah siap belum? Untuk kita mengingat kembali sama-sama. Udah siap? Oke, yang pertama, di minggu pertama itu Kak Nia kasih tahu ya, judulnya Ibu-ibu melayani Tuhan Yesus. Nah, ceritanya ini bercerita tentang para ibu-ibu. Ibu-ibunya ada Ibu Maria Magdalena, Ibu Yohana, dan Ibu Susana. Ibu-ibu ini melayani Tuhan Yesus adik-adik. Kenapa Kak Nia ibu-ibunya melayani Tuhan Yesus? Iya adik-adik, ibu-ibu ini melayani Tuhan Yesus karena mereka
bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesusnya sudah baik sama ibu-ibunya. Tuhan Yesus pernah menolong dan menyembuhkan Ibu Yohana, Ibu Maria Magdalena, dan Ibu Susana. Jadi, sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan Yesus dan rasa terima kasihnya, ibu-ibu ini melayani Tuhan Yesus. Melayani dengan cara Ibu Maria Magdalena menyiapkan roti untuk Tuhan Yesus, dan Ibu Yohana dan Ibu Susana memberikan atau menyiapkan pakaian untuk Tuhan Yesus gunakan. Nah, itu cerita minggu pertama. Yang kedua, minggu kedua ceritanya bercerita tentang Bapak Lewi menjamu Tuhan Yesus. Siapa ya Bapak Lewi? Adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak? Siapa itu ya Bapak Lewi? Bapak Lewi adalah seorang yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Masih tahu pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu orang yang mengumpulkan uang sebagai atau uang pajak untuk pemerintah adik-adik, pada masanya untuk raja. Tapi Bapak Lewi ini jahat loh, dia tuh nakal. Kenapa nakal Kak Nia? Iya, karena Bapak Lewi mengumpulkan uangnya melebihi dari yang seharusnya dia kumpulkan. Jahat nggak tuh? Ya, kalau sekarang bisa dibilang namanya korupsi lah, gitu. Tapi suatu hari ketika Bapak Lewi sedang bekerja, Bapak Lewi ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memanggil Bapak Lewi, katanya Tuhan Yesus, "Lewi, ikutlah dengan aku." Nah, Tuhan Yesus malah ngajak Bapak Lewi loh adik-adik. Padahal ya, teman-temannya Bapak Lewi aja itu nggak mau loh sama Bapak Lewi. Dia dijauhi karena Bapak Lewinya jahat, nakal, suka ngambilin uang orang-orang melebihi dari yang harusnya Bapak Lewi terima. Tapi Bapak Lewinya kaget, loh kok Tuhan Yesus mau ya mengajak aku? Dia kaget, dia heran, tapi dia juga senang loh adik-adik, karena Tuhan Yesus mau menerima dia. Karena Bapak Lewi senang, dia bahagia karena Tuhan Yesus mau menerima dan mengasihi Bapak Lewi. Bapak Lewi mengajak Tuhan Yesus untuk ke rumahnya. Di rumahnya Tuhan Yesus dijamu adik-adik, disediakan makanan yang banyak sekali. Selain itu juga Bapak Lewi mengundang teman-temannya yang lain yang juga sama-sama nakal untuk makan bersama-sama agar juga mengenal Tuhan Yesus. Baik ya, Tuhan Yesus mau tetap mengasihi Bapak Lewi, mau menerima. Nah, karena Tuhan Yesus baik, jadi Bapak Lewi itu makanya berterima kasih sekali sama Tuhan Yesus adik-adik. Makanya diajak makan Tuhan Yesusnya sebagai rasa syukur Bapak Lewi. Itu cerita minggu kedua. Minggu ketiga yang terakhir, ada yang masih ingat? Yang paling deket tuh baru minggu lalu, yang berhubungan dengan sesuatu yang harum-harum deh. Masih ada yang ingat? Ceritanya tentang Ibu Maria yang memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Hadiahnya berupa minyak wangi. Makanya Kak Nia bilang sesuatu yang harum-harum. Jadi ceritanya itu tentang seorang ibu yang bernama Ibu Maria memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus, yaitu minyak wangi. Nah, minyak wanginya bukannya dipakai untuk biar wangi, disemprot-semprot gitu, enggak loh adik-adik. Tapi disiramkan ke kepalanya Tuhan Yesus, dibasuhkan ke kepalanya biar Tuhan Yesusnya wangi seluruh. Dan minyak wanginya itu enggak minyak wangi biasa loh, tapi minyak wangi yang sangat mahal. Namanya minyak narwastu. Tapi pada saat itu ada orang yang gak suka sama Ibu Maria ini karena melakukan hal itu, karena dianggap itu kan minyak mahal, kenapa dibuang begitu saja, disia-siakan, harusnya bisa dijual terus hasilnya dikasih kepada orang yang membutuhkan. Tapi Tuhan Yesus saat itu tidak marah loh adik-adik, tapi malah membiarkan dan memberikan ibu ini untuk tetap melakukan apa yang ibu ini mau lakukan. Karena ibu ini sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa Ibu Maria adik-adik, telah
menolong, telah mengasihi Ibu Maria ini. Nah, itu ya cerita minggu ketiga. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana nih? Gimana menurut adik-adik, Tuhan Yesus baik ya dari ketiga cerita ini? Tuhan Yesus, dalam tiga cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus baik kepada kita dan semua orang, dan kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa Kak Nia? Wah, banyak adik-adik. Kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan Yesus. Selain itu kita bisa dapat memberikan persembahan, dan kita juga bisa melakukan apa saja sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Ibu Maria Magdalena misalkan, dia memberikan roti kepada Tuhan Yesus. Dan begitu juga seperti Ibu Maria yang memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa loh memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Nah, menurut adik-adik gimana? Seru ya 3 cerita kita ini selama bulan Maret. Dan sekarang saatnya kita juga menghafalkan kembali ayat hafalan selama bulan ini. Ayo kita sikap berdiri, kita hafalin sama-sama ya. Dah, ayo kita berdiri. Sudah berdiri semua? Kita hafalin ya sama-sama ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di mana? Ada di Mazmur 103 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Lagi sekali ya. Sama-sama ya. Udah siap? 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Yeay, adik-adik luar biasa ya semua. Ya, dengan kita menghafalkan ayat hafalan kita, berarti sudah selesai ibadah kita hari ini. Sekarang saatnya kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita ya. Kak Nia akan memimpin kita berdoa. Adik-adik di rumah ikuti ya doa yang Kak Nia pimpin. Ayo sikap berdoa gimana ya yang baik agar kita bisa konsentrasi berdoanya. Lipat tangan, tutup mata. Sudah semua? Sudah? Oke, ikuti Kak Nia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah beribadah. Terima kasih juga karena Tuhan sangat baik kepada kami. Kami mau selalu bersyukur. Kami juga sudah mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati kakak-kakak yang sudah melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di minggu berikutnya ya. Tentunya dengan kakak yang lainnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya adik-adik, ini waktunya kita menabur benih yang ditabur nanti akan bertumbuh ya. Dan kita akan memberi persembahan. Gimana caranya memberi persembahan? Adik-adik nanti tanya sama papa mama atau kakak gitu ya. Ada nomor rekening gereja anak gitu ya. Bisa ditransfer ke situ, minta tolong nanti ya ke orang tua kalian masing-masing. Oke, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan berkati papa mama kami. Tuhan berkati saudara kami. Tuhan berkati kami semua. Kami tetap sehat dan Tuhan berikan rezeki kepada kami. Kami mau mempersembahkan hari ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan.
di sekolah minggu, di gereja anak ini, supaya semakin hari semakin bertumbuh, dan kami tahu benih yang kami tabur itu akan bertumbuh, berakar kuat, lalu berbuah-buah lebat. Terima kasih, kami percaya ini taburan kami dengan sukacita dari hati, dan Tuhan juga menerimanya dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan berkati ya.